istilah Islam KTP ini adalah istilah orang-orang yang dikatakan muslim menurut catatan sipil di mana dia tinggal. Jangan cuma berstatuskan muslim. Orang Islam itu orang yang mengerti bahwa Islam ini agama yang sifatnya rahmatan lil alamin. Tapi kalau muslim yang sejati menurut Islam itu sendiri adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kita akan membahas istilah yang ada di masyarakat, yakni Islam KTP. Saya nggak tahu apa KTP-nya ini sudah menggunakan elektrik atau memang masih manual, saya nggak paham. Tapi yang pasti istilah Islam KTP ini adalah istilah orang-orang yang dikatakan muslim menurut catatan sipil di mana dia tinggal. Tapi kalau catatan Islam itu sendiri, seorang muslim itu punya karakter. Jangan cuma berstatuskan muslim. Orang Islam itu orang yang mengerti bahwa Islam ini agama yang sifatnya rahmatan lil alamin. Mungkin status KTP kita muslim, iyalah kita tinggal di sebuah tempat yang harus punya status, ada catatan sipil kita seorang muslim. Tapi kalau muslim yang sejati menurut Islam itu sendiri adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengesahkan Allah dan berlepas diri dari semua perbuatan syirik dan para pelakunya. Bangga loh kita menjadi anak bangsa Indonesia ini, negeri yang memiliki dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau boleh jujur, ketika dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa ya cuma Allah. Dan tidak ada yang Esa kecuali Allah. Harusnya sejak tercetuskan dasar negeri kita ketuhanan yang Maha Esa, sejak itu sudah tidak boleh lagi ada kesyirikan di Indonesia. Sejak itu sudah nggak boleh lagi ada dukun yang buka praktek di negeri kita. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang mengkultuskan sebuah kesyirikan. Negeri ini merdeka karena rahmat Allah. Maka penyebab turunnya rahmat Allah itu jangan pernah hilang, yaitu tauhid. Wa ma lizalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Bangga kita dengan pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat yang pernah menggetarkan bumi ini, Indonesia. Kita tinggal mengikuti. Tidak ada satu pahlawan pun di negeri ini kecuali dia seorang muslim. Masya Allah. Maka status mereka saat itu tidak tertulis dalam KTP karena belum ada KTP saat itu. Tapi dia aplikasikan dalam kehidupan bahwa seorang muslim itu punya karakter penghuni sorga. Seorang muslim itu punya karakter yang betul-betul memuliakan dirinya. Qaribin hayyin sahlin. Agama membuat dia menjadi orang yang qarib, gampang akrab. Cuma yang terjadi sekarang, kalau semua mengatasnamakan agama, berujung pada keributan. Enggak tahu bagaimana cara mereka beragama. Sementara Islam ini rahmatan lil alamin, yang harusnya mendatangi rahmat untuk alam ini. Cuma yang terjadi banyak kekecohan. Orang mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan agamanya. Sampai-sampai urusan pemilihan pejabat daerah ini cuma gara-gara pilkada, gara-gara pemilu. Ini sampai kita nggak tegur sapa. Subhanallah. Sangat disayangkan sekali. Emang kalau nanti kamu mati, yang ngangkat kurung batang kamu itu pejabat daerah. Kan tetangga yang kau tak tegur lagi, kan sahabat yang tadi kau rangkul setiap ketemu, kan sesama muslim yang kau ucapkan salam ketika berjumpa. Cobalah jadi seorang muslim yang sejati, muslim yang betul-betul paham, mewarnai bukan diwarnai. Muslim yang betul-betul mengerti agama ini liyuzhirahu ala dini kulli, agama yang mewarnai. Tidak cukupkah Syekh Yusuf sebagai contoh buat kita karena kita tinggal di Goa? Pernah ada manusia mulia yang bernama Syekh Yusuf, dibuang ke Afrika Selatan pun dia tetap menjadi manusia mulia, menyebarkan syiar untuk mempertontonkan tidak ada perbedaan. Inna akramakum innallahi atqakum. Ukurannya seperti itu.
Nah kita tinggal mengikuti penerusnya. Sudahkah kita berpikir seperti yang beliau pikirkan? Masya Allah. Jangan cuma mengatasnamakan masjid ini masjid Syekh Yusuf. Kenali beliau dengan cara yang benar, supaya kita tahu bahwa keterbatasan membuat beliau mulia. Sekarang kita serba lebih, kenapa kita nggak bisa mulia? Ulama menggiring kita untuk mengerti bahwa setiap muslim ini akan menjadi manusia yang dijanjikan surga oleh Allah. Muslim yang sejati bukan cuma berstatuskan pada KTP yang dimiliki, tapi dia mengerti bahwa seorang muslim itu harus punya sebab-sebab yang membuat dia dimudahkan masuk surga oleh Allah. Yang pertama, seorang muslim itu harus mengerti tentang syahadat yang pernah diucapkan. Memang hadis umum mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir, kata Rasul, fitrah Islam. Maka kita nggak perlu lagi baca syahadat kalau lahir dalam keadaan Islam. Anak-anak muda hati-hati nih, masuk-masuk kelompok pengajian yang pakai syahadat lagi nih. Kalau memang anda lahir sebagai muslim, anda sudah Islam. Syahadat yang anda ucapkan itu adanya dalam sholat, dalam ucapan-ucapan yang memperjelas tentang kemuliaannya, bahwa syahadat itu memiliki rukun dan syarat. Ayo perdalam. Anak muda punya gaya sendiri dalam belajar. Terserah antum mau bergaya seperti apa. Kata Nabi, ish ma syi'ta, hidup terserah anda. Tapi ingat, fa innaka mas'ulun bih, kamu bakal ditanya sama Allah. Sehingga seorang muslim yang sejati akan mengamalkan setiap perbuatan dalam keumuman bebas. Cuma ukurannya Allah, ukurannya Rasul, ukurannya Islam itu sendiri. Saya suka bicara sama teman-teman bikers di Indonesia ini, karena jujur kalau dulu orang naik kuda betul-betul kuda, onta betul-betul onta. Kalau sekarang ya nggak mungkin dong kajian ke tempat masjid Syekh Yusuf pakai kuda, betul? Ya tentu pakai kuda besi. Anak-anak muda nggak bisa dihilangkan dari dunia bikers ini. Ustaz suka bilang pakai bahasa yang gampang. Terserah klub motornya apa, terserah cc-nya berapa, mereknya apa, wadahnya Muslim Biker Indonesia. Tujuannya apa? Menjadi seorang muslim dimanapun dia berada, menjadi seorang muslim yang betul-betul mutiara, mutiara yang tetap mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Di atas kendaraan kau bisa bertasbih, sambil berjalan kau bisa menjadi ulil albab. Selalu lisannya radban min zikrillah, lidahnya basah mengingat Allah. Sejak dia melangkah dia berkata bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu bukan cuma hafalan, tapi dia mengerti konsekuensi bismillah karena perintah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangankan kita, Nabi pun diperintahkan menyebut nama Allah ketika mengawali segala sesuatu. Ayo menjadi generasi yang mengenal Tuhannya. Jangan cuma mengaku sebagai hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Udahlah. Mungkin pernah ada generasi yang seperti ini, mengaku muslim tapi nggak kenal Allah. Mungkin pernah ada. Sekarang anak bangsa, saatnya kita bangkit menjadi anak bangsa yang hamba Allah, yang mengenal Allah dengan benar. Karena khawatirnya ini yang masuk hal-hal yang tidak islami. Kalau anda seorang muslim, anda harus yakin Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini agama yang sempurna. Yang dulu orang-orang kafir Parsi, orang-orang musyrikin bertanya kepada para sahabat, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Bukankah kalian ini umat Muhammad muslim? Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, cara Islam, way of life, sampai cara hajat pun diajarkan. Ajal, kata Salman Al-Farisi, betul. Saat itu orang meyakini Islam itu betul-betul thariqah, Islam itu betul-betul cara hidup. Islam merupakan rumus
kemudahan. Nabi patidkan mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu kemudahan. Maka seorang generasi muslim sejati tidak akan pernah gampang menerima yang dari luar Islam. Yang dia tahu ya Islam. Sehingga kalau dia tidak tahu, dia tanya, di mana saya harus tahu? Karena Islam itu berujung pada surga, bukan perpecahan. Seindah apapun ayat disampaikan, sebagus apapun hadis dijelaskan, wallahi kalau berujung pada permusuhan, Islam berlepas diri. Karena Islam rahmatan lil alamin. Karakter muslim qarib, gampang akrab. Orang Islam ini fleksibel, masuk ke semua lini kehidupan, tapi enggak terwarnai karena dia mewarnai. Kita nggak bisa tutup mata tinggal di negeri yang demokrasi, betul? Saya nggak mengatakan demokrasi itu Islami, nggak usah dibahas, sudah. Tapi jujur, kita tinggal di negeri yang pemimpinnya dipilih. Antum nggak milih pun silakan, cuma pasti dipilih. Kalau antum tidak memilih yang mengerti Islam dengan benar, ia akan milih nanti orang munafik, orang kafir, homoseksual, lesbian, pencopet, koruptor. Dia pun milih. Siapa yang dipilih nanti? Siapapun dia, kata guru saya harus patuh, Ustaz. Ampun dah. Bukan berarti masuk dalam sebuah sistem, tidak. Karena memang di Islam memilih dan dipilih pun ada, betul? Ini yang perlu dipahami dengan ilmu. Makanya Islam masuk untuk mewarnai. Pemimpinmu tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, nasib siapapun akan terangkat nanti. Kebayang tidak? Kalau sudah orang bodoh yang terangkat, entah kemana bahtera negeri ini akan berlabuh. Bisa gak mempraktikkan Pancasila yang pertamanya itu, ketuhanan yang Maha Esa? Karena kalau dia berilmu, dia akan tahu sekali modal sukses sebuah negeri ketika mentauhidkan Allah. Sudah saatnya Makassar bertauhid. Sudah saatnya generasi bangsa ini bertauhid, menggetarkan bumi Indonesia dengan tauhid. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Ini bahasa langit, ini firman Allah yang baku tak terusik lagi. Allah yang mengatakan, kuturunkan berkah dari langit dan bumi kalau seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Sudah saatnya Indonesia bergetar dengan tauhid. Makassar, Kabupaten Goa Makassar, siapkah kita bertauhid? Wallahi, tegakkan tauhid di Indonesia ini, Allah akan getarkan bumi ini dengan banyaknya kemuliaan. Allah tidak mungkin berdusta. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian akan datang, takkan pernah memberatkan kita kalau tauhid kita miliki. Masya Allah. Cuma mungkin yang perlu diluruskan ini, sebagai muslim yang betul-betul sejati, kritisilah hidup kita. Sudahkah kita bersahabat dengan benar? Karena kalau orang sudah bicara syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haq wan naru haq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Lihat kalimat indah di akhir kata. Allah akan masukkan surga apapun pekerjaannya. Kenapa? Karena memang pada akhirnya kembali kepada talent manusia. Kita akan ada yang menjadi polisi, kita akan ada yang menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kita akan ada yang menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, camat, lurah, RT, RW, atau pedagang tijaroh. Terserah, ish ma syi'ta.
Cuma kalau memang dasarnya betul, wallahi sejak 14 abad yang lalu sudah disampaikan ini. Man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi la ma'budu bihaqqin illallah, meyakini tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini dia pegang komit. Sehingga maaf, la ilaha illallah buat kami la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada lagi ibadah kecuali hanya untuk Allah, dan tidak ada yang berhak diibadahi. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Rekomendasi Allah, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, masa kita mau mencontoh selain beliau? Hei pemuda, gunakan janggutmu, Nabi yang suruh. Kenapa nunggu pemain bola Portugal pakai jenggot baru pakai? Kenapa nunggu orang kafir pakai baru pakai? Islam ini diikuti bukan mengikuti. Islam ini agama yang mewarnai bukan diwarnai. Hei anak-anak muda, sudah saatnya kalian yakin kullu idharin tahta qadamain an-nar wa hakubi. Setiap kain yang kau pakai wahai para pemuda melebihi mata kakimu, neraka lebih berhak. Sudah saatnya kita mengembangbiakan tidak adanya isbal di negeri ini. Jangan nunggu Gangnam Style baru kita ngikut gitu loh. Sudah saatnya wahai para wanita, jadilah kalian ibunda para ulama. Indonesia butuh ulama, orang-orang yang berpikir walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Menjadi generasi al-kais. Manil kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Menjadi generasi yang berpikir untuk urusan akhirat, menekan syahwatnya untuk dunia, berpikir untuk akhirat. Menjadi generasi Pak Muhammad Al-Fatih, pemuda berusia 21 tahun bisa membuka gerbang Konstantinopel dengan 100 pasukan, semua penghafal Quran. Bukan karena pandai main pedang dan main tombak membongkar pintu, tidak. Dia bawa ini kapalnya ke daratan, masuk ke dalam Konstantinopel, dia hantam dari dalam. Yang jadi permasalahan, ini kapal berat, dibawa sama satu jenderal, dibawa sama 100 pasukan, enggak bakal kebawa. Bagaimana ini kapal bisa naik? Ternyata masyarakat Turki saat itu menolong. Kenapa bisa ditolong? Karena Muhammad Al-Fatih ini seperti Mus'ab bin Umair, utusan Nabi ke negeri Madinah yang Nabi belum sampai ke Madinah. Dakwah belum tersampaikan dengan kata-kata. Pentolan musyrik Madinah berkata, Sa'ad bin Mu'az, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Dia berkomentar kepada Mus'ab bin Umair, anak muda yang hidup zaman Rasul. Lam arahu, aku tidak pernah melihat anak muda seperti ini. Ka'annahu min rijalil jannah, ini si penghuni sorga. Dahsyat. Kita dakwah dengan penampilan, kita dakwah dengan tingkah laku, bukan hanya menyampaikan dalil berbentuk kata-kata. Itu perlu di majelis, tapi aplikasinya. Sekarang kau hafal Quran, kau hafal hadis, tapi kau tak bisa bersahabat dengan manusia. Kau hafal Quran, kau hafal hadis, sudah berapa lama tak kau tegur gurumu? Sudah berapa lama tak kau sapa orang tuamu? Katanya kau penghafal Quran, katanya kau penghafal hadis, apa baktimu buat Indonesia? Nabi berkata di tengah-tengah sahabat yang tak dikhawatirkan imannya, dijamin surga. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali, ada Zubair bin Awam, ada Abu Talha, ada manusia-manusia mulia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Masya Allah. Orang yang betul-betul mengerti hidup ini untuk apa. Orang yang paham bahwa akhirat ada target kemuliaan dalam hidupnya. Syahadat dia dirapiin. Seorang muslim harus paham. Ketika dia berkata asyhadu an la ilaha illallah, tolong Anda seorang muslim, jangan cuma status KTP. Syahadatmu tadi ada nafi, ada isbat.
la ilaha illallah, kamu bersaksi loh. Hapus ilah, tetapkan hanya Allah. Muslim tidak boleh percaya dukun, Muslim tidak boleh percaya klinik, tatoyur, jimat, jampe-jampe. Muslim tidak kenal itu. Kalau perlu berjihad tidak pakai jampe-jampe, nggak pakai ajian. Karena kalau harus mati darah bercucuran pun, darah itu akan wangi kesturi di akhirat nanti. Tiap tetes menjadi saksi. Itu yang Asma binti Abu Bakar katakan kepada Abdullah bin Zubair bin Awam ketika mau mati di ujung pedangnya, Al-Hajjaj As-Saqafi, buka baju besimu nak, buka nak. Jangan kau lindungi badanmu dari surga nak, buka nak. Biarlah pedang musuhmu itu akan menjadikan penyebab darahmu keluar dan menjadi wangi kesturi nanti di akhirat. Masya Allah. Tidak perlu pakai jimat, tidak perlu berbuat syirik untuk jadi orang hebat, tidak perlu minta tolong dukun buat pemilihan umum. Tidak ada, Islam tidak seperti itu. Ayo menjadi muslim yang berkarakter, bukan cuma sekedar KTP. Karena manusia bisa kita tipu dengan status KTP, tapi kan agama ini kita yang butuh, bukan agama yang butuh kita. Seorang syekh mulia mengatakan dengan tegas, Ibn Ruhaili mengatakan, wallahi seandainya kamu beranggapan bahwa dakwah betul-betul membutuhkan kamu, duduk di rumah, minum kopi, enggak usah kamu berdakwah. Tapi ketika kamu tahu bahwa kamu butuh dakwah, minta tolonglah sama Allah. Itulah yang dikatakan kemuliaan. Waduh, kalau nggak ada saya, kayaknya di sini mah kacau nih, Tad. Kalau nggak ada saya, waduh, kacau ini dakwah, Tad. Siapa saya? Jangan. Harusnya kita berpikir, sepertinya ini saya butuh dakwah ini. Itu lebih baik. Oh, Masya Allah, masjid-masjid mega bermunculan di bumi Makassar ini. Oh, Masya Allah. Padahal kalau seandainya istilah bahasa Arab ada di bahasa Makassar, ya saya nggak tahu, tapi saya nggak paham arti Makassar yang asli. Kalau bahasa Arab itu kan banyak istilah Indonesia itu dari bahasa Arab. Makassar, Makassar ya akhi, isma'na Makassar, tidak bisa dihancurkan. Makassar ini kalau dalam bahasa Arab tidak bisa dihancurkan. Kenapa? Banyaknya orang-orang Islam yang solid, dan ini tidak tinggal dia musuh-musuh Islam. Bagaimana caranya putra daerah ini berpecah belah? Bagaimana muslim ini berfirqah-firqah? Wallahi Islam bukan firqah, Islam bukan kelompok. Islam yang Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia rugi kalau mencari selain daripada Islam. Makanya generasi muslim sejati, dia tahu sekali bagaimana menjadi anak bangsa yang harus berbakti dengan negerinya atas nama Allah. Sehingga kalau terjadi kerusakan di negerinya, bukan berdemo, bukan mencaci maki pemerintah, bukan menghujat dari pinggir jalan, paling tidak berikan masukan sebagai nasihat. Atau kalau nasihat pun tak didengar, jangan kurangi cinta, doakan negeri kita, doakan pemimpin-pemimpin kita. Karena Islam tawarkan senjata seorang muslim adalah doa. Cuma yang jadi masalah, doa siapa? Ya doa orang yang tidak berbuat syirik, doa orang yang kenal Allah dengan benar. Ud'uni astajib lakum. Betul. Ni-nya itu kan mufrad. Siapapun boleh baca nih ayat. Ud'uni, kata Allah, hei, berdoalah kamu ni kepada aku saja. Astajib lakum, aku yang langsung jawab, kata Allah. Sehingga dunia ini alam mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Udah saatnya ayo cari solusi di Islam, bukan berikan masukan ke Islam. Islam udah nggak perlu masukan. Islam itu dipahami, bukan disuruh paham kita. Kita yang harus paham Islam. Tadi Ustadz bicara tentang biker, Ustadz.
Soalnya di tempat kami kalau sudah kaitannya sama bikers, sama anak-anak motor, Ustaz, pasti identik sama dunia malam, maksiat, tongkrong-tongkrong, ugal-ugalan. Ya, itu segelintir orang yang memandang keburukan seperti itu. Padahal saya bilang sama teman-teman bikers di Indonesia ini, kalian anak muda, nggak usah punya motor, pakai kaos merek motor aja udah bangga, betul, betul. Ini saking ada kehidupan di balik dunia anak-anak muda ini. Kenapa sih kalian nggak jadi ulil albab? Di atas motor kan kalian bisa beribadah. Kalian tahu bagaimana baca doa sebelum berkendaraan. Kalian tahu istilah godul basor untuk menjaga pandangan. Kalian kan tahu ini lampu merah, berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Ini jalanan mobil, ini jalanan motor, semua ada aturan mainnya. Kalau kita patuh, kita sama dengan ayat yang mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kamu taat sama Allah, kamu taat sama Rasul, kamu taat sama pemimpin. Masya Allah, lihat, kalian bisa beribadah. Lawang agama ini fleksibel kok. Di masjid kita bisa belajar. Bumi yang Allah paling sukai masjid. Tapi bukan berarti di luar masjid kita nggak bisa belajar. Anak muda nggak bisa meninggalkan tongkrong-tongkrong dari zaman Rasul. Ketika Nabi kabarkan dalam riwayat tentang masalah orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, kata orang yang nongkrong, ini majalisina ya Rasulullah, ini tempat kami dari dulu. Nabi nggak melarang, kata Nabi, ya sudah, haqqat tariq haqqahu, tolong jangan mengganggu hak jalan. Artinya dari zaman Nabi juga anak muda nongkrong sudah ada. Ini nggak bisa dihilangkan. Antum mau nongkrong di mana tapi adab. Islam tawarkan ada solusi. Sambil nongkrong pun bisa kajian kita. Karena kalau enggak sambil nongkrong orang bermaksiat. Lihat indahnya Islam. Antum nongkrong di kafe, kafenya Islamin, jangan ada minuman keras, jangan ada musik. Kenapa? Quran lebih indah. Kita bikin stand up dakwah sambil ngomong asik, bro. Rasul pernah bersabda, la yasrabanna ahadukum qaiman, bro. Minum jangan sambil diri. Masya Allah. Larangan Nabi, larangan Allah. Yo, konsekuensinya begitu kan? Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena standing party bukan dari Islam, bro. Oh, Masya Allah. Satu orang saja dapat hidayah. Nabi bilang sama Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min khumrun na'am. Kalau sudah bicara dakwah, satu orang saja terdakwahi lebih baik ketimbang harta yang paling mahal, unta merah. Anak muda jangan dilarang, memang masanya nongkrong Malaysia, akhi. Yang penting hakot tarik hakot, nggak ada permasalahan. Nabi juga nggak memerintahkan Mus'ab bin Umair pakai baju-baju tertentu, nggak, bebas. Yang asik buat kamu, biar kamunya asik, orang lihatnya asik. Kalau orang sudah asik, dengarnya asik. Lihat cara-cara Islam yang dilupakan, lihat. Ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, beliau pernah mengumpulkan ahli Badar, beliau pernah mengumpulkan muhajirin Ansar, dan beliau pun panggil Abdullah bin Abbas, lelaki kecil saat itu. Kata beliau, entah apa maksud dari Umar, tapi yang pasti setelah kumpul semua, Umar bertanya tentang arti ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Umar, Quraisy, Arab, untuk menerjemahkan idza jaa nasrullahi wal fath enggak sok tahu. Padahal kalau Umar mau ya tinggal nerjemahin doang, idza, jika, jaa, datang, nasrullahi wal fath, pertolongan Allah buat manusia dan futuh Mekah. Kita aja yang nggak Arab-Arab banget apal dah tuh, ngerti artinya. Umar tidak so tahu, lihat kemuliaan sahabat. Tanya dulu yang ikut perang Badar, tanya dulu nih muhajirin Ansor, baru tanya anak kecil nih yang bernama Abdullah bin Abbas. Tujuannya apa? Supaya dunia tahu ilmu itu nggak bicara umur, tidak bicara umur, tapi bicara hidayah.
sehingga nanti mungkin ada masukan dari orang yang mungkin tidak setara umur dengan kita, tapi kalau yang disampaikannya syariat, burhan, sabilun, wallahi kul hatu burhanakum. Ketika dalil disampaikan Quran dan Sunnah, tugas kita cuma mengatakan sami'na, asik. Lihat bahasa Rasul, lihat anak kecil yang berkeliaran di majelis, Nabi hanya mengatakan samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Lihat Islam bisa masuk ke dunia anak-anak. Anak-anak berlari-lari di majelis, di tempat makan seperti itu. Nabi hanya mengatakan samillah ya gulam, samillah. Hei anak kecil sini. Gulam itu di atas sobi. Sobi itu balita lah kalau kita. Gulam di atasnya, di bawah 10 tahun. Ya gulam, samillah. Anak kecil sini, sebut nama Allah. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan pakai tangan kanan sayang, ya. Ya, dan makan yang dekat, jangan yang jauh, yang gampang saja. Lihat indahnya syariat. Makanya kalau seorang muslim yang betul-betul muslim, dia tahu dia bisa bergaul dengan siapa saja. Ketika kelompok Anda mengharamkan bermuamalah dengan orang kafir, Nabi kami bermuamalah dengan Yahudi. Cuma tidak diwarnai, Nabi mewarnai. Makanya bagaimana kita bisa mewarnai ini penting sekali. Ayo udah saatnya kembali pada Islam yang benar, Islam yang dicontohkan. Maka dikatakan di sini bahwa adkhalahullahu jannah ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga dari tempat manapun dia masuk. Muslim yang mengerti syahadat yang dia baca untuk Allah, persaksian yang konsekuensinya fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Keislaman ini membuat darahnya tidak ditumpahkan. Keislaman ini membuat Allah jaga harga dirinya dan Allah jaga agamanya. Orang Islam tidak boleh dibunuh, orang Islam tidak boleh dighibah, orang Islam tidak boleh dihujat. Ini yang antum hujat nih orang Islam, pemimpin-pemimpin daerah tanpa solusi. Mana ilmu kita? Seorang muslim bukan dihujat, bukan dicaci, bukan dimaki. Maka kalau kemarin boleh kita bersaing suara, bersaing untuk memilih seseorang, setelah ini selesai sudah selesai. Kembalilah ke hukum asal. Tidak ada bekas saudara, tidak ada bekas sahabat, tidak ada bekas teman untuk kita, tidak ada bekas seorang muslim antar muslim lainnya. Masya Allah, subhanallah, itu yang diinginkan. Kalau kita sudah bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, status KTP kita seorang muslim dan kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Muhammad, jangan cuma status KTP. Konsekuensinya 4. Taat dengan perintah beliau, karena perintah beliau perintah Allah. Ta'atuhu fima amar. Kalau Anda mengaku sebagai umat Muhammad, konsekuensi yang kedua yakni ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi Muhammad larang. Kalau Anda seorang yang mengaku sebagai umat Muhammad, tolong tasdikuhu fima akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Matanya belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Rasul yang ngomong, enggak ada kata menentang. Sami'na wa ata'na. Beliau Isra Mi'raj. Ini kalau yang namanya akal manusia enggak muat nih, otak manusia ini enggak muat buat masuk sesuatu yang sebesar Isra Mi'raj. Cuma ini kan Nabi yang ngomong, yang bicara iman bukan otak. Udah di luar batas otak manusia sudah. Lawang sehari semalam dari Madinah menuju Mekah, menuju Palestina, menuju Sidratul Muntaha. Masya Allah, horizontal, vertikal, 3 alam kita masuki. Alam manusia, alam nasut, alam malaikat, alam malakut.
dan betul-betul alam lahut, alam keuluhiyahan yang malaikat aja nggak bisa masuk sampai Sidratul Muntaha. Nabi ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh, ketemu siapa? Allah. Menjadi sebuah simbol, mengangkat tangan ke langit meminta kepada Allah yang di langit, betul? Karena kita minta kepada Ar-Rahman, dan Ar-Rahman bilang, Ar-Rahman alal arsy istawa. Kalau kau cari Ar-Rahman, Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Tapi belakangan ini dicuci anak muda supaya yakin Tuhan di mana-mana. Innalillah. Dulu zaman Nabi, semua sahabat, semua tabi'in, semua tabi'ut tabi'in di masanya, semua ulama tidak berkhilaf mempercayai bahasa langit ini. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Tanpa niat untuk tasyabuh, tasbih. Karena Allah yang bilang, wa ibadur rahman, kita ibadur rahman, meminta kepada Allah Ar-Rahman di atas langit sana. Entah bagaimana cara perusakan dalam akidah, dibikin orang yakin bahwa Tuhan di mana-mana. Ilmunya Allah, bukan Allah yang di mana-mana. Allah yang bilang Allah di atas langit, sudah tawakuf kita tanpa takyif. Karena resikonya fatal. Takyif haram, as-su'al anhu bid'ah, wal imanu bihi wajib mutlak. Ini akidah, bukan cuma status KTP. Dan yang keempat, ya ini layak budallah ila bima syara'a ali. Seorang muslim yang mengaku umat Muhammad harus beribadah dengan contoh beliau. 4 yang dipegang ini. Kalau memang Nabi perintahkan, itu perintah Allah. Nabi larang, itu larangan Allah. Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kau perintahkan wajib kau lakukan, apapun yang kularang jauhkan. Kata Nabi kan begitu. Bukan bahasa Rasul, bahasa Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantau. Al-Hasr ayat 7. Tasdiqu fima akhbar. Konsekuensinya lihat. Kalau orang yang ngabarin, dukun yang ngomong kita percaya, ini Nabi manusia mulia. Demi Allah, kalau beliau sudah bersabda, tolong belajar patuh. Karena belajar mematuhi Rasul akan menjaga nama baik Rasul. Ini jarang diantara kita cuma status KTP, tapi amalan perbuatan kita nggak mencontoh Rasul. Itu terjadi. Akhirnya tak terasa ketika Nabi dihujat kita diam saja. Ketika Nabi dilecehkan kita diam saja, betul? Mana umat Muhammad? Mereka melecehkan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa Muhammad tidak mampu untuk melakukan ini, melakukan itu. Apa kata Imam Malik? Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Imam Malik yang mengatakan, orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama sementara Nabi tak pernah mengajarkannya, tapi dia anggap baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Pelecehan bukan? Pelecehan. Berani mengomentari ya istri-istri Rasul, berani mencemooh. Kalau Nabi perintahkan, kalau seandainya boleh manusia sujud menyembah manusia, ku perintahkan istri menyembah suaminya, sujud pada suaminya. Tapi yang dipertontonkan tidak. Mereka menganggap Nabi pun bisa sungkem sama manusia. Allahu Akbar. Muslim, mana karakter anda sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi sudah berdoa, dan kalau Nabi sudah berdoa, tak mungkin Allah tidak jawab. Apa dalam doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku sejak 14 abad yang lalu hingga datangnya Dajjal nanti, hingga turunan Nabi Isa, hingga adanya kiamat, berlaku hukum ini. Barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Tinggal konsistensi kita sebagai umat.
Sudahkah kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini penting. Karena nanti mengarah kepada konsekuensi yang terakhir, yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Wahai muslim, generasi bangsa, pegang yang keempat ini, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Dan ini tiap kita wajib untuk mencari itu. Jangan ikut-ikutan. Habis anak nggak enak, Ustaz. Anak kalau nggak masuk kelompok itu, ntar anak digini-giniin, Ustaz. Soalnya kelompok itu juga menjanjikan kalau nanti gini-gini, gitu-gitu. Akhi. Ada istilah dalam Islam, mahfuzat Islam. Ya, baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur hari ini yang kau pegang lebih jelas kenyataannya ketimbang ayam esok hari. Apa? Masya Allah. Ikuti yang jelas. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kau ikuti burung gagak, kau akan melangkahi bangkai anjing. Jadilah rakyat yang cerdas. Bukan memegang buntut sapi yang Nabi bilang, tapi menarik sapi dari hidungnya. Sudah saatnya muslim ini bertanggung jawab untuk keislamannya. Bukan dititipkan sama ustadz. Gampang, Tat. Ada ustadz ini enak aja. Ini Makassar nih ustadz, Masya Allah, LC-nya banyak, orang-orang hebat. Antum ditanya ilmu antum sama Allah nanti. Udah saatnya yuk kita gerakkan generasi bangsa ini untuk cinta sama bangsanya sendiri. Lawang negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Siapa yang nggak bangga jadi hamba Allah? Lawang negeri ini jelas mengatakan ketuhanan yang Maha Esa kok. Negeri lain belum tentu berani. Kecuali Arab, benderanya la ilaha illallah. Tapi untuk mengatakan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, ya salah satunya Indonesia. Makanya lihat karakternya terbukti sekali. Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, di mana kaki berpijak, langit dijunjung tinggi. Betul-betul. Yang namanya adat bersanding sara bersanding kitabullah. Dia adanya di mana? Di Makassar. Apa adanya di Padang sana. Dibuang sama VOC ke Manado. Dia bikin kampung Bonjol. Bonjol tetap Bonjol dimanapun. Kita pernah punya manusia mulia yang bernama Pangeran Diponegoro, kelahiran Jawa, dibuang ke Makassar sampai dakwah. Kita pernah punya Syekh Yusuf Goa, betul. Ini lebih tua lagi ketimbang mereka, Masya Allah. Ini sampai dibuang ke Afrika Selatan oleh VOC. Yo, dia dakwakan Afrika dengan Islamnya, Masya Allah. Sampai dakwah. Mana Tuanku Imam Bonjol modern, mana Pangeran Diponegoro modern, mana Syekh Yusuf modern, mana? Kewajiban kita yang berilmu untuk menyampaikan dakwah tersebut agar Indonesia betul-betul menggetarkan dunia karena ketauhidannya. Masya Allah. Sudah saatnya mengenal Islam dengan benar, yang bukan mengatasnamakan organisasi kelompok. Bukan. Anda mau berorganisasi urusan Anda, tapi jangan organisasikan Islam. Islam ya Islam. Sehingga selesai Anda berkumpul dengan kelompok Anda, kalau sudah sholat di masjid, imamnya siapa? Ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Idza qala imam Allahu akbar fakabbiru. Kalau imam bertakbir, bertakbirlah. Bukan berpecah belah. Hati-hati. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Makanya hadis tentang perpecahan umat ya adalah rahmat, ini batil. Bertentangan dengan ayat yang mutlak mengatakan wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah ingin kalian ta'aruf di atas bendera panji Islam, ukurannya Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dipahami oleh para sahabat.
Islam yang dipahami oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, a'immatul arba, imam yang 4 yang sampai dakwah ke negeri kita. Ini yang kita ikuti. Kalau anda merasa pengikut Imam Syafi'i, tolong jadilah pengikut Syafi'i sejati. Pelajari kitab Imam Syafi'i, lihat bagaimana beliau menyikapi dakwah, lihat bagaimana mazhab itu bisa masuk ke Indonesia dengan penuh kelemah lembutan. Lihat, kalau anda merasa seorang pemuda di atas panji Islam, pelajari zaman Nabi anak muda hebat banyak. Kenapa kalau pemain bola muda kita bisa hafal namanya? Atlet Asian Games, atlet Olimpiade kita bisa tahu. Ini sahabat-sahabat Nabi yang muda kita nggak pernah tahu. Sangat disayangkan sekali. Kita nggak bisa menyimpulkan dari masa lalu yang baik untuk kebaikan yang baik yang akan datang. Masya Allah. Ini yang ditekankan sekali oleh ulama. Makanya kalau kita seorang Muslim, ya kita wajib tahu itu. Yang kedua, seorang Muslim itu harus beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Bukan cuma status KTP. Surat Al-Kahfi ayat 107 hingga 108. Ini kan cerita anak muda Ashabul Kahfi, betul? Ketika Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kita sering dengar ini ayat. Ini ayat untuk orang beriman. Ayat ini turun ketika iman sudah bagus. Allah cuma ngingetin, orang beriman, innal ladzina amanu, orang yang telah beriman, wa amilus solihat, paket ya, apa dibilangi ini, sejoli iman dan amal. Karena kalau iman saja nggak pakai amal nggak ada manfaat. Amal pun tanpa iman rusak. Ada perbuatan-perbuatan ini kita butuh iman. Sedekah jadi kaya, iman. Kalau logika nggak nerima. Anfik, unfik alik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Orang-orang dulu di negeri kita tahu itu. Indonesia dulu habis merdeka, belum maju, tapi sedekah, swasembada beras. Ada harga diri. Kasih pohonan ke Mekah biar adem tuh Mina. Masya Allah. Dulu punya harga diri Indonesia. Ya. Tapi belakangan ini pada nggak paham. Pengen berkah, minjem duit sama negeri kafir. Sistemnya pun sistem konvensional, tapi ngarap berkah dari Allah, kan ngimpi di siang bolong. Mau sampai kapan negeri kita seperti ini? Ini negeri mayoritas Islam, tapi yang terjadi perusak-perusak Islam dengan bebas pasang iklan di pinggir jalan di negeri-negeri Islam, iklan rokok, betul, iklan maksiat, ajakan KPR, BTN, bunga riba, gade STNK. Lihat, mau jual handphone numpang di negeri kita, iklannya perempuan nggak pakai kerudung, orang Islam ngeliatin aja. Negeri kita dirusak, mau sampai kapan anak bangsa? Ayo bangkit, bantu negeri kita. Istri kita, orang tua kita kemarin lahiran dapat transfusi darah. Darah siapa tuh? Pernah gak kita pikirkan? Kita nggak makan babi, kita nggak makan anjing, kita nggak minum khamr, tapi yang masuk darah orang yang makan babi, darah orang yang minum khamr, darah orang yang makan anjing. Mungkin nggak? Mungkin, karena orang nggak ada yang transfusi darah dan lain sebagainya. Masya Allah, ini sangat disayangkan sekali ya. Kita ingin sekali paham ini, karena ternyata kita nggak perhatikan kerusakannya secara perlahan. Yang sudah ngaji tahu tidak boleh makan binatang-binatang yang menjijikan. Yang sudah ngaji tahu patung itu mencegah malaikat masuk, betul. Tapi lihatlah makanan-makanan di supermarket, anak-anak kita makan permen cacing-cacingan, betul. Serangga-seranggaan. Lihat, mainan-mainan berbentuk patung masuk, anak kita semua seneng sama keluarganya dinosaurus, betul. Bapak ibunya ngaji, kamar anak semua ada patung dinosaurus, dan itu biasa. Lihat perusakan secara halus. Ini kalau kita nggak bantu ngejaga, kerusakan akan makin melebar.
ya, bukan timbul kebencian sama negeri, jangan, bangkitkan cinta, karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Sangat disayangkan sekali. Muslim sejati paham itu, konsistensinya dalam pelaksanaan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, ini bukti keislaman. Sesungguhnya orang beriman ini ketika dia mengamalkan sebuah kebajikan, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, Allah telah siapkan surga firdaus, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana, la yabuna anha hiwala. Dia tahu kalau targetnya surga, enggak akan pernah bisa bergeming hati ini untuk pindah kepada selain Islam. Banyak ayat-ayat ini. Innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dia tahu, dia ngerti ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang berkata rabbuna Allah, Rabbku Allah yang mencipta semua dengan proses. Summastaqamu asata qaima, dia meminta kemantapan hati dari Allah. Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat. Malaikat berkata Allah tahafu. Ketika sahabat-sahabat di Makassar ini berani mengatakan Rabbuna Allah, kemudian istiqomah, Allah turunkan malaikat langsung ke Makassar, mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut wahai bangsa, jangan kalian sedih wahai bangsa. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada kabar gembira tentang surga. Lihat pendahulu-pendahulu kita, lihat pandainya untuk menyampaikan dakwah dengan bahasa yang baik, sehingga status KTP ini betul-betul memang benar, bukan cuma status KTP doang. Prakteknya masjid kosong, sholat nggak berjamaah. Status KTP doang, nikah sembarangan asal dapat. Jones ya, harusnya prospektif ini ke depannya mau apa, bukan cuma yuridul afaf, habis nikah siapa anak kita, mikir panjang sudah. Dia tahu sekali tidak ada kemuliaan kecuali dari Islam, maka dia cari bagaimana menegakkannya. Status KTP-nya itu betul-betul diaplikasikan. Muslim sejati tidak bergeming dari keislamannya, karena kesempurnaan Islam itu sendiri, karena kesempurnaan Islam itu sendiri. Masya Allah. Ini kita terikat sama waktu karena keterlambatan tadi ya. Jadi panitia meminta kita untuk melanjutkan dalam tanya jawab ya, supaya berkembangnya bahasan dengan yang disampaikan ini. Insyaallah masih banyak kajian-kajian di Makassar, nanti kita hadir di beberapa tempat lainnya, akan saya buat kata berkait, bersambut nanti insyaallah dengan yang dibahas ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih on time lagi, karena karakter seorang muslim itu tepat waktu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita masuk kepada bahasan-bahasan pertanyaan. Buat pertanyaan yang bagus, ini ada hadiah-hadiah yang bagus insyaallah ya. Tapi sifat hadiahnya ini apa, al-lazifi apa adanya, sebagai kenang-kenangan buat antum semua insyaallah. Tayyib. Iya. Sudah dikumpulkan semua? Bismillah. Ustaz, bagaimana hukumnya mengatakan Ummul Mukminin Aisyah, antum senang-senang cari gara-gara? Kalau udah tahu nggak usah ditanya ya. Karena nasihat yang baik itu bukan menyebarkan aib, tapi mendatangi orang yang berbuat salah, diingetin baik-baik. Ada wajadilhum billati hiya ahsan, mendebat dengan cara yang baik, bukan mengap. Takutnya ini mustaminya nggak semua berilmu.
Akhirnya nanti ahlul ilmi yang tergelincir menjadi omongan, menjadi penyebab ghibah. Ya, ada hikmah nih. Ya, di balik ini semua ada hikmah. Lihat dong gaya bikers kalau di jalan. Kalau ada yang salah pepet, ngomong di pinggir, bukan ngomong ke tengah jalan, betul? Ngapain belok kiri, sendek kanan, gitu. Takut dong sama Allah, istighfar. Astagfirullah, ya, bukan ribut. Ya, mudah-mudahan nanti ini kita akan buka chapter Muslim Biker Indonesia, nanti teman-teman bikers bisa masuk, kita bisa saling sharing agama nih ya, supaya tahu Islam itu asik, bro. Ya. Jadi di sini ada pertanyaan, cuma kadang saya baca jadi saya komentarin nih, maaf nih. Ya, ya Allah, jangan pernah menjadi hakim buat karakter para sahabat kecuali dengar kabar dari Rasul. Anda nggak bisa menyimpulkan sampai Anda katakan bahwa ciri khas orang Islam itu harus kurus, beratnya 55. Emas saya 67 masalahnya gitu. Secara pribadi saya nggak setuju. Kenapa? Soleha betul itu manusia. Sampai detik ini saya nggak pernah beli baju kecuali jahitan ibu saya. Dia Masya Allah, dia selalu bertanya tentang keadaan saya, doanya tak pernah putus. Dia soleha dengan ukuran yang ada. Aisyah ketika di hari tua Rasul, ya ketika dia sudah dewasa ini, Aisyah balapan lari sama Rasul, Rasul yang menang. Dulu Aisyah yang menang karena masih kecil dan kurus. Ketika sudah dewasa Aisyah kalah. Kenapa? Sudah mulai gemuk. Tapi nggak dibahas masalah berat kilogramnya. Ketika Aisyah mengomentari fisiknya Saudah, apa kata Rasul? Kalau kau buang ludahmu ke laut, laut merah. Jangan bicara fisik. Saudah gemuk, cuma nggak dibicarakan beratnya. Sudahlah, hati-hatilah lisan kita mengomentari mereka. Apa kata Nabi? Lau anfaqtum misla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ashabi wala nasif. Hai umat, kalian sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud untuk sedekah. Pahala yang kau miliki tak seukuran pahala sahabatku yang bersedekah dengan dua tangan orang dewasa, satu mud wala nasifa, tidak setengah. Bahkan tiap tetes keringat para sahabat lebih berharga ketimbang kemuliaan yang kalian lakukan di bumi ini. Jangan menjadi orang yang berkomentar tentang sahabat. Lebih baik kau jaga nama sahabat, lebih baik kau jaga nama nabimu. Kalau ada orang melecehkan Nabi, tegas. Sahabat juga tegas. Jangan bertele-tele, takut keburu ada yang menyinyir lagi yang lain. Masya Allah. Sudah saatnya kalau orang berkata Zoro si jago pedang, katakan Khalid bin Walid lebih jago. Katakan Ali si pedang bermata dua, Saifullah lebih hebat. Ketika orang berkata ada Lone Ranger, penunggang kuda putih dalam film-film cowboy, wallahi kita punya Zubair bin Awam. Ketika ada orang berkata betapa jagonya Robin Hood dalam memanah, wallahi kata Rasul, tidak ada manusia setepat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam memanah. Kita cuma nggak kenal sejarah. Kita cuma nggak kenal sejarah. Ketika Islam mulai dihilangkan dari negeri kita, kemana sejarah orang-orang hebat? Ketika modernitas masuk ke Makassar, mana Syekh Yusuf Makassar, mana Sultan Hasanuddin, mana Diponegoro yang pernah tinggal di sini, mana Tuanku Imam Bonjol yang pernah menggetarkan Makassar. Makassar bangkit bertauhid, tegakkan kemuliaan. Itu yang diinginkan. Sudah saatnya kembali kepada dasar negeri ini, ketuhanan yang Maha Esa. Hilangkan semua kesyirikan di negeri kita. Yuk bergandeng tangan bangun bangsa ini, buat penyebab datangnya rahmat Allah. Sejak awal negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Sudah saatnya seperti itu. Jadi tolonglah jaga lisan kita dari kata-kata yang tidak layak diletakkan pada sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Semoga diingat nih. Kita kasih gantungan kunci nih.
gantungan kunci dari ngeronda barang Bang Subhan. Kata-katanya jangan jual harga diri bro, apalagi buat sesuatu yang kagak ada harganya. Insya Allah manfaat mudah-mudahan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Islam mengenai Islam Nusantara? Allah karim. Bro, kita punya kitab suci Quran, inna dina indallahil Islam, kagak pakai Nusantara. Ente mau namain Nusantara, nggak bisa keluar kita nih urusan dari sini ya. Sudah. Islam nggak pakai embel-embel. Islam ke Indonesia ya Islam. Islam ke Kutub Selatan ya Islam. Islam ke Kutub Utara ya Islam. Islam ke tempat yang paling dingin di puncak sana, di Iceland sana, tetap Islam. Di gurun Gobi yang paling panas ya Islam. Islam ya Islam sudah. Nggak pakai embel-embel. Jangan kalau kita benci sama karakter orang-orang Arab sekarang, kita nggak mau menisbatkan Islam dengan Arab. Syekh Yusuf ini belajar kemana? Tahun 1642 beliau belajar langsung ke negeri Yaman, ketemu sama orang Arab. Semua ulama-ulama hebat belajar di Arab, yang sampai juga orang Arab. Kenapa pakai Nusantara? Ente mau belajar Islam di Nusantara, monggo, tapi bukan ijazah Islam Nusantara. Nggak bisa, waduh. Ente nggak bisa mengatasnamakan organisasi, nggak bisa. Islam ya Islam, karena yang Allah bilang inna dina indallahil. Jadi nanti kita bisa masuk nih kemana aja. Orang Nahdlatul Ulama, ya, orang Muhammadiyah, orang Persis, orang apa. Udah, kalau selesai pada rapat, kumpul di masjid, pakai bahasa Islam, bukan kelompok. Karena Islam bukan embel-embel. Islam ya Islam, harus dipahami dengan cara yang benar ya. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita nanti insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Saya punya pertanyaan, Zat. Ya iya lo nulis. Ya. Masa suruh puisi saya di sini. Tapi saya tidak tahu cara menyusun kata, Zat. Ya nggak usah nyusun dah, yang lain aja dah kalau gitu ya. Jadi saya ada di depan Ustadz, izin bertanya langsung. Oh, orangnya di depan, mana orangnya? Oh, barakallahu fi. Jadi 2 kali ngobrol gitu. Total aja. Jadi kalau kamera ke dia 18 negara nih live langsung nih ya. Woi, Makassar bertauhid. Masyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Biasa gini kan kita sholat berjamaah. Yeah. Terus kan biasa ada orang yang bawa anak kecil masih 4 tahun 5 tahun. Yeah. Ketika sholat biasa mengganggu gitu kalau lari-lari suaranya. Bagaimana cara kita menanggapi orang yang bawa anak tersebut? Yeah. Memang itu sudah harusnya kebijakan DKM ya. Kalau ada anak kecil bercanda di masjid, tadi Ustaz sudah katakan sejak awal, ini masjid, di dalam ini ada orang yang sedang beribadah. Sebenarnya Nabi mengatakan adibu Allah dakum inda sab'in. Ajar anakmu ini adab akhlak ketika usia 7 tahun. Jadi ulama mengatakan standar minimal anak 7 tahun bisa bawa ke masjid untuk belajar sholat. Tapi kalau belum 7 tahun jangan. Anak tidak dosa, ayah ibunya yang dosa. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membuat orang terganggu dalam ibadah jadi was-was, yaitu golongan jin, golongan setan. Nah, takutnya anak kita golongan setan. Kenapa? Karena mengganggu orang atau menimbulkan was pada diri orang lain. DKM yang bicara harusnya, atau imam ketika mau ngimamin, stawa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Terus rapatkan shaf, itu keutamaan salat. Buat yang membawa anak, tolong dijaga anaknya. Jangan menjadi bagian dosa kalian mengganggu orang sedang ibadah. Boleh. Atau dituliskan tulisan. Kalau handphone aja ditulisin. Kenapa anak-anak kita nggak ingatkan, gitu ya? Nah, buat kita juga harus dengan hikmah. Karena boleh jadi dia nggak tahu hukum bawa anak ke masjid. Ya, jadi antum nasihatinnya juga nanti dengan baik-baik. Afan, akhi, khawatir terganggu yang lain. Lain kali kayaknya anak belum saatnya dah ke masjid.
Ya, semoga Allah berikan keberkahan buat anak ini, insya Allah. Tegas tapi asik. Jangan anak-anak langsung aja sini. Ente tuh finar. Jangan, nanti ngegas mulu sih kalau ngomong. Di bawah asik, jadi bahasanya juga asik nanti, insya Allah. Ya. Semoga Allah kasih berkah ke antum, insya Allah, akhi. Ya. Masya Allah. Apa nih? Masa puber anak orang tua kudu ngerti. Nah, bagus nih. Jazakallah khairan. Ya, tapi kita waktu sana. Lagi 10 menit Ustaz. Baik, nah, clean. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita mengajarkan kepada siswa menggunakan forso atau gambar makhluk yang bernyawa? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Isim alah, alat bantu untuk menjelaskan. Yang memang gambar itu yang haram itu karena dibuat untuk menyerupai. Ya. Nah, kata menyerupai ini berkhilaf. Ada yang mengatakan sempurna, karena yang namanya lukis itu sama foto beda. Jadi kalau pakai foto lebih aman sebenarnya, karena masuk kategorinya dokumentasi. Tapi kalau lukisan mutlak dibuat dan disuruh tiupkan roh. Makanya alangkah baiknya kalau kita ingin menjelaskan gambar kepada murid, sebaiknya gambar, foto, bukan lukisan. Itu lebih aman. Ya, bisa pakai slide yang langsung hilang. Karena memang nggak bisa kalau nggak menggunakan gambar. Kayak ustazah mengajar Raudatul Atfal, anak TK, menjelaskan tentang harimau. Tahukah kalian harimau? Belum tahu Bu Guru, dia bawa. Nggak bisa dong. Harus dijelaskan nih harimau nih, dan gambar cukup. Nggak perlu nyewa harimau. Akhirnya murid 17 pulang tinggal 12 ya. 5 dimakan urusannya. Isim Allah itu namanya alat bantu. Maafin muskilah. Tapi kalau lukisan mutlak nggak diperbolehkan. Ya, karena ada larangannya. La'anallahu al-musawwirin, mutlak. Nah, kita kalau sudah jelas larangan jangan dilanggar. Ya, ada solusi lain. Karena foto bukan lukis, itu bahasa ulama. Ya, kalau foto memang dokumentasi, bisa halal bisa haram, tinggal tergantung niat. Wallahu alam bishawab. Naam, tayyib. Afwan Ustaz, mau nanya, belakang ini penyakit apa nih? Sosial kan marak, penyakit sosial kan marak, bahkan menjangkit muslim. Hal yang paling menakutkan adalah penyakit kaum Lut yang menjangkit seorang muslim. Bahkan ada kasus diantara mereka rajin ngaji tapi mengagumi sama jenis. Iya akhi fillah, ini satu bukti bahwa orang Islam harus tahu orang beriman beramal soleh. Kalau iman saja tanpa amal soleh, iman ini nggak berbias. Makanya kalau antum sudah beriman, sudah belajar, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu, gitulah. Dia hamba Allah, dia belajar Islam dan dia pakai Islamnya. Insya Allah yang namanya homo, lesbian, LGBT dan lainnya, ini penyakit yang bisa hilang. Dan setiap ibadah ini akan menghilangkan itu gitu loh. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Makanya kalau sampai ada orang yang sudah ngaji tapi LGBT gitu ya, senang sama sejenis dan lain-lain, ini dia nggak beramal soleh. Atau mungkin dia belajar cuma belum tahu cara belajar yang betul. Makanya harus dibina nih dengan bahasa-bahasa yang asik supaya kita paham. Kalau tidak, akhirnya kita terkecoh. Kesian orang yang awam, yang udah ngaji aja LGBT, begitu Mas. Mendingan saya biar nggak ngaji, nggak LGBT. Wah, dahsyat sekali ya. Hatta penghafal Quran pun nggak dijamin surga kalau dia nggak praktekkan Qurannya. Nggak bisa begitu. Lihat penghafal Quran masih menghalalkan musik.
Lihat yang dikatakan ahli hadis masih menentang syariat sunnah. Sunnah diterjemahkan boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, dikerjakan baik, ditinggalkan tidak berdosa. Coba, kan bahaya sekali. Ini perlu amal soleh nih, ya. Jadi iman didapat dengan cara yang betul, praktek amal soleh dengan cara yang baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kita ini harus punya harga diri nih. Makanya jangan sampai kita tidak bermanfaat lah ilmu kita. Apa syarat utama istri masuk surga? Ya, secara umum dia seorang muslimah yang beriman dan dia patuh kepada suaminya selama tidak melanggar syariat. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat dan ketika dia wafat suaminya ridha dengan kehidupannya sebelum wafat, surga. Jaminannya surga. Cuma juga kan laki-laki perlu tahu, perempuan ini kalau sudah menerima lamaran Anda, siapa Anda? Anda singa bukan di tengah-tengah kerumunan singa. Jangan Anda mengaku sebagai pemimpin tapi nggak bisa mimpin. Kesian ketika Anda mengatasnamakan ijab kabul, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Saat itu Anda ambil dari pundak mertua Anda tanggung jawab, pindah ke pundak Anda. Dia istri Anda sekarang, dan dia pun seperti anak buat Anda. Yang dimaksud apa? Waktu itu jadi anak seorang laki-laki yang ketika dia berbuat salah, ayahnya siapkan maklum yang banyak. Kamu jadi suami sekarang, kira-kira dia berbuat salah, kamu siapkan maaf tidak buat dia? Masya Allah. Jadi jangan sampai nanti dia kecewa, sudah milih Anda nggak bisa mimpin. Anak-anakku sekalian, dengarkan. Aku pemimpin di rumah ini. Kalau yang kukatakan tidak ada dalam Quran dan Sunnah, itu berarti pendapatku. Dan kalau pendapatku bertentangan dengan keduanya, buang pendapatku. Takutlah kepada Allah, belajar mencintai aku karena Allah. Tegas. Tapi kalau yang aku sampaikan di Quran dan di Sunnah, patuhlah kepada Allah, karena kau patuh pada diriku nantinya. Tegas. Kita mau kemana, Pak? Kita mau ke surga, Pak. Biarlah bahtera ini berjalan menuju surganya Allah dengan syariat yang kita yakini. Mau kemana kita, Pak? Terserah Mama. Kan Mama yang tahu. Susah anak kucing. Udah saatnya tegas. Laki itu tegas. Gimana mau punya anak ulama, pahlawan? Sama istri takut. Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Kenapa, bro? Takut bini tahu berantem. Astagfirullahaladzim. Orang tua tuh segala-galanya. Didik istri supaya paham suami yang dimuliakan sama Allah, yang dapat ridho orang tua. Tapi bukan suami yang cengeng, yang dikit-dikit ngadu sama orang tua. Ya, hati-hati nih. Tegas, Allah muliakan kita insyaallah, ya. Jadi bukan cuma istri yang ditanya. Makanya penting nih, ya jangan ini nih ada bagus nih, kasih ke istrinya biar menjadi gantungan kunci motor bareng-bareng nanti tuh. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Bagaimana hukumnya ketika kita mengajarkan kepada siswa menggunakan kelas sudah, ya? Ya Her, ini kita nggak bisa baca semua pertanyaan, disortir. Nanti kajian yang berikutnya akan dibahas insyaallah, ya. Ini mau ada sambutan dari pemerintah gua, kita dengarkan. Semoga menjadi sebuah masukan buat kita ke depan insyaallah, ya. Jamaah yang Allah muliakan, jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan, jangan bosan. Doakan negeri kita Indonesia, doakan pemimpin kita, doakan presiden, doakan gubernur, para menteri, doakan Pak Wali Kota, doakan Pak Bupati, doakan Pak Camat Lurah RT RW, doakan. Doa kita senjata yang ampuh untuk menjadikan mereka baik insyaallah, ya. Tetap jaga ukhuwah. Tapi buat saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.